Anda kembali ke Zona Cuan bersama saya Maria Aneke dan saya juga masih bersama dengan anggota Dewan Etik Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK Pratama Persada. Iya Pak Pratama, ungkapan never ending winter Ya, untuk fintech menurut Anda di Indonesia ini lazim atau menurut Anda ya memang bukan winter yang kemarin itu memang anomali, yang normalnya itu sekarang? ya enggak lah ya gitu. Industri fintech ini adalah industri yang berkembang. Kita tahu di Aftek ya, dulu industri fintech ini kan cuma ada dua aja, industri untuk pembayaran keuangan sama industri untuk peer-to-peer lending. Sekarang ini udah ada lebih dari 25 jenis teknologi yang digunakan dalam industri keuangan kita, mulai dari kripto, ya kan, aset kripto, kemudian wealth management, kemudian credit scoring dan lain-lain begitu. Yang kita ini berkembang sebenarnya gitu. Nah, cuma gara-gara memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat kita gitu ya, ngakal-ngakalin, akhirnya ya beberapa bertumbangan. Dari 25 jenis yang tadi Bapak Ya, sampaikan, yang pertumbuhannya paling signifikan itu subsektor apa dan yang paling menarik untuk investor? nah, yang paling lumayan sih emang peer-to-peer lending ya gitu, peer-to-peer lending, kemudian Masih ada P2P lending ya? masih sama digital payment gitu ya. Karena orang kan saat ini kan yang tersentuh industri perbankan kan cuma sedikit di Indonesia ini. Ada sekitar 100 juta orang di luar sana gitu yang dia ke bank aja belum pernah gitu, iya kan? Ribet, harus ada urusan macam-macam gitu. Nah, ini dengan sistem yang bisa ada di tangannya mereka, ya kan, dengan cara yang mudah gitu, mereka bisa melakukan transaksi, mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi gitu. Walaupun memang kita ini di Aftek, di Dewan Etik Aftek ya, beberapa kali kita juga menyidangkan beberapa anggota yang sedikit agak nakal lah gitu, ya kan, yang misalkan ada aplikasi yang kritikal gitu, yang harusnya user itu diingatkan kalau ngeklik oke gitu, tapi tidak diingatkan, misalnya kayak gitulah. Kita Aftek ini selalu mencoba untuk mengingatkan agar anggota-anggota kita yang lebih dari 200 perusahaan itu memang basisnya adalah konsumen harus terlayani dengan baik begitu. Baik, lalu langkah apa yang diambil kalau memang ada anggota yang tadi nakal begitu Ya, seperti yang disampaikan Pak Pratama? ya. Apakah akan dilaporkan ke OJK langsung atau ada punishment khusus atau ada penalti misalnya? Ya, kita ada mekanisme untuk itu. Kita ada Dewan Kehormatan dan Dewan Etik Aftek itu. Kita memiliki beberapa mekanisme, mulai dari ketika kita menemukan gitu, baik kita menemukan sendiri atau laporan dari masyarakat begitu ya. Kemudian kita panggil untuk hearing, kita panggil sebenarnya terjadinya seperti apa sih gitu. Karena juga Aftek ini kan juga harus melindungi anggotanya. Kita pengen anggota kita ini juga terlindungi, tapi kita juga pengen masyarakat tidak dirugikan, ya kan? Sehingga kita panggil, di mana titik tengahnya? Kenapa kok bisa ada keributan seperti ini di media sosial gitu, misalnya seperti itu. Nah, nanti kita kumpulkan bukti-bukti, kemudian kita berikan peringatan begitu. Kemudian kalau misalkan masih belum selesai, kita melakukan pemanggilan lagi gitu. Kemudian kita coba untuk menyelesaikan, membantu untuk menyelesaikan gitu. Tentu saja dengan pengurus inti di Aftek gitu. Kalau ternyata memang sampai tidak bisa diingatkan gitu, ya ada beberapa mekanisme gitu. Kita kan partnernya OJK nih gitu dalam dunia fintech ini gitu, untuk bersama-sama menegakkan etika, aturan gitu ya kan, kode etik, termasuk juga bagaimana pedoman-pedoman terhadap teknologi yang mereka gunakan, pedoman keamanan cyber, pedoman penggunaan AI, pedoman pembayaran, pedoman untuk customer dan lain-lain gitu. Artinya Aftek bisa mengeluarkan surat rekomendasi untuk OJK bagi Ya, anggota-anggota yang dinilai menyalahi aturan. betul. Dan kita selalu berkoordinasi dengan OJK gitu. Kita berhubungan baik dengan OJK gitu. Pertemuan rutin kita lakukan gitu. Kerjasama untuk membahas etika di dunia finansial teknologi juga selalu kita lakukan gitu. Jadi sinerginya bagus lah saat ini ya gitu ya. Nah, Baik, artinya untuk pemirsa nih jika punya keluhan ya, terkait dengan fintech ini sebenarnya bisa lapor langsung ke Aftek. bisa langsung ke Aftek gitu, bisa juga ke OJK.
gitu. Semua channel yang ada di Avtek bisa digunakan gitu ya. Kemudian semua channel yang ada di OJK juga bisa digunakan gitu, karena memang kita tahu bahwa teknologi ini kan tidak semua orang mahir untuk menggunakan gitu. Bahkan kadang-kadang beberapa teknologi ini ada yang tadi saya bilang tadi, ada kadang-kadang anggota-anggota yang nakal gitu, membuat sebenarnya niatnya mungkin nggak nyolong duitnya nasabah, enggak gitu, tapi beberapa sistemnya membuat nasabah itu tidak aware gitu ya, sehingga membuat mereka rugi dan lain-lain gitu. Nah itu selalu kita ingatkan, dan kita sangat welcome gitu, silahkan, ada websitenya Avtek gitu, bisa dikontak gitu. Kemudian juga kalau masalah khusus Pindar gitu, kita ada aplikasi baru kita launching namanya chatpindar.com gitu. Kita bisa tanya, silahkan gitu, secara online, pindar-pindar mana saja yang berizin, pindar-pindar mana terdaftar, pindar-pindar mana yang bermasalah gitu, ya kan. Kemudian bagaimana simulasi bunga, kemudian bagaimana yang dilakukan kalau misalnya nggak bisa bayar, itu semua kita buat di Avtek dan bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik, lalu terkait dengan kredit scoring, sebelumnya tadi juga disampaikan dari 25 jenis itu salah satunya ada kredit scoring. Apakah ini menurut Bapak adalah salah satu jawaban juga yang mungkin akan memperkuat industri fintech? Yap, nantinya gitu ya, memang kan sekarang ini banyak orang gagal bayar, ya kan. Mereka ketika melakukan misalkan penerimaan nasabah gitu, mereka kan hanya ngecek data dari misalkan OJK gitu ya. Dia ngecek data misalkan dari open source dan lain-lain gitu. Nah, dengan credit scoring ini akan ada pendekatan yang berbeda, bahwa orang itu juga dicek bagaimana kemampuan mereka untuk bayar gitu. Berapa kira-kira mampunya dia untuk bayar per bulan. Artinya gitu. Ini seperti Slick untuk perbankan begitu. Betul. Tapi ini khusus untuk fintech. Untuk fintech gitu. Sehingga industri itu juga ngerti, nggak mor-moran ketika memberikan lender gitu, nggak memberikan pinjaman gitu ya. Kemudian juga masyarakat itu juga tahu gitu bahwa oh ternyata saya tidak bisa loh ngambil platform yang lebih besar gitu. Nah itu sebenarnya sama-sama jaga dua belah pihak gitu. Perusahaan juga aman gitu ya, kemudian peminjam juga aman gitu. Nah itu sebenarnya harusnya sudah dilakukan saat ini gitu, bahwa kita bisa membuat scoring terhadap calon customer gitu, sehingga mereka juga mengerti batas maksimal mereka itu sebenarnya berapa sih? Karena kapan bisa diimplementasikan kira-kira? Sudah ada beberapa sistem yang memberikan layanan credit scoring itu, dan itu sekarang bisa digunakan. Baik, gitu. Seperti apa ini akan mengubah industri fintech hingga 5 tahun ke depan? Ya, kalau menurut saya perkembangan teknologi informasi ini sudah semakin dahsyat. AI sekarang juga sudah gila-gilaan gitu ya. Jadi saya sih optimis gitu bahwa industri fintech ini akan berkembang di Indonesia gitu, dan kita harus bangga juga, salah satu poin kedaulatan kita adalah kedaulatan di sektor ekonomi, di sektor fintech ini gitu. Karena apa? Karena sebenarnya kita nggak terlalu butuh perusahaan-perusahaan luar itu nggak terlalu butuh, karena kita nggak enak aja sama negara luar, kita masih oke lah ya, silahkan lah. Tapi sebenarnya kita sudah nggak terlalu butuh, dan kita bisa mengelola itu di dalam negeri kita sendiri. Kemampuan dalam negeri kita sudah setara dengan negara-negara lain. Sekali lagi terima kasih sudah bersama kami, Pak Pratama Persada, selaku anggota Dewan Etik Asosiasi Fintech Indonesia atau Avtek. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Dan demikian dialog Zona Cuan, kita kembali lagi ke Nusantara Business Hour. Dan informasi tadi menutup Nusantara Business Hour kali ini. Saya Maria Aneke.